Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben Kalvenisa dengan NIM 12070300007 dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya membuat video mengenai pembuatan simulasi menggunakan Tinkercad, yaitu membuat rangkaian stopwatch digital. Nah, untuk komponen-komponennya apa saja sih yang digunakan untuk membuat rangkaian stopwatch digital ini? Nah, di sini saya menggunakan, tentunya di sini menggunakan Arduino Uno R3, lalu breadboard, lalu di sini untuk menampilkan suatu karakter angka. Di sini saya menggunakan 3 buah 7 segment, itu menggunakan 3 digit ya. Lalu juga untuk di sini saya menggunakan komponen push button, yaitu sebagai digunakan untuk menstop ya, menstop ketika rangkaian ini dijalankan seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa komponen yang terhubung dengan Arduino. Nah, pertama-tama tentunya di sini untuk ground dan juga untuk VCC pada breadboard dia terhubung dengan Arduino. Di sini untuk VCC-nya terhubung dengan 5 volt dan juga untuk ground-nya dia terhubung dengan ground pada Arduino. Lalu juga untuk push button-nya di sini untuk terminal 1B di sini terhubung dengan pin 2. Sorry, ini ada yang salah, kita hapus. Nah, untuk terminal 1B-nya dia terhubung dengan pin 2, lalu untuk terminal 1A-nya dia terhubung dengan resistor, dan resistor di sini terhubung dengan ground ya, dengan ground. Nah, di sini juga menggunakan 4 buah resistor ya. Tadi saya lupa menyebutkan. Di sini saya menggunakan 4 buah resistor dengan resistansinya 1 kilo ohm. Dan juga untuk terminal 2A-nya di sini terhubung dengan VCC. Lalu selanjutnya untuk 7 segmentnya di sini menggunakan 3 buah 7 segment, yang dimana pada 7 segment ini terdapat pin-pin yang terhubung dengan pin di Arduino gitu. Nah, untuk ini G dia akan terhubung dengan pin 8 pada Arduino. Untuk F dia terhubung dengan pin 9 pada Arduino. Untuk pin A ini pada 7 segment dia terhubung dengan pin 3 pada Arduino, dan untuk B ini terhubung dengan pin 4 pada Arduino. Lalu untuk E dia terhubung dengan pin 7 pada Arduino. Lalu untuk pin D pada 7 segment dia terhubung dengan pin 6 pada Arduino. Lalu untuk ini terminal 2 ya, dia terhubung dengan resistor, dan juga nanti resistor ini pada masing-masing 7 segment dia akan terhubung dengan pin 11, 12, dan 13 ya masing-masing. Nah, untuk wire warna ungu dia terhubung dengan pin 11, untuk wire warna coklat dia terhubung dengan pin 12, dan juga untuk wire biru dia terhubung dengan pin 13 seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada pin C, kalau nggak salah ya, di sini pin C dia terhubung dengan pin 5 pada Arduino. Nah, masing-masing dari 7 segment ini juga dia jangan lupa untuk dihubungkan atau disatukan ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini tuh sebenarnya terhubung. Tuh, dia terhubung, dan yang ini juga dia terhubung. Oke. Nah, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga saya sudah membuat kodenya. Kita coba lihat. Di sini juga saya sudah membuat kode seperti ini. Nah, ini ada integer. Nah, untuk pada pemrograman ini saya menggunakan byte numbers.
yang dimana ada sebuah byte number seperti ini, dengan masing-masing karakter itu akan memiliki number yang berbeda-beda. Nah, untuk misalkan ketika kita ingin menampilkan karakter angka pada 7 segmen, angka 0 misalkan. Nah, untuk byte nomornya ini adalah B00111111 dan juga angka-angka selanjutnya juga seterusnya seperti itu. Nah, ini untuk 1 B00000110 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada void setup, kurang lebih seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini katodanya sebagai output, SSD pinnya pada 7 segmen ya, 7 segmen digit pin. Ini terhubung dengan output, juga dot pin output. Nah, lalu untuk button pinnya ini dia sebagai input, yang dimana sebelumnya telah dipelajari bahwa untuk button pin itu menggunakan fungsi interrupt. Ya, di sini attach interrupt digital pin to interrupt button pin, tombol ditekan. Di sini menggunakan mode rising ya. Nah, lalu ini ada void find digit, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk display numbernya nanti akan muncul dengan masing-masing delaynya 5. Nah, ini ada void loopnya. Kurang lebih untuk pemrogramannya seperti itu. Nah, lalu kita coba akan men-start simulation. Start simulation, kita coba untuk men-start. Nah, nanti akan muncul. Nah, untuk angka di sini dia akan kita samakan dengan yang di atas ya. Ketika muncul 1, di sini juga akan muncul karakter angka 1. Lihat. Nah, seperti itu. Dia akan muncul. Lalu untuk angka 2 juga dia saat detik kedua dia akan muncul karakter angka pada 7 segmen yaitu 2. Dan seterusnya sampai selanjutnya. Nah, lalu fungsi push button ini untuk apa? Nah, kita coba klik. Angka yang ada pada 7 segmen dia tidak akan berubah. Maka dia untuk push button ini dia fungsinya adalah untuk men-stop gitu. Men-stop. Lalu kita coba klik lagi. Kita coba lihat apakah dia berubah. Nah, ini detik ketiga ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu penjelasan mengenai pembuatan rangkaian stopwatch digital dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.